Berkolaborasi dengan dapat kami sampaikan adalah kita tetap melanjutkan upaya untuk bernegosiasi dengan pemerintah Amerika Serikat. Berdasarkan apa yang disampaikan Presiden Trump, di situ kan memberi tenggat waktu sampai 1 Agustus. Nah, di jeda waktu ini tadi malam kami berkoordinasi juga dengan Menko Ekonomi dan untuk kemudian melanjutkan kembali proses negosiasi. Di situ kan dibuka beberapa ruang juga. Kalau kaitannya dengan rencana pengenaan kembali tarif 10% bagi anggota BRICS, kami merasa ya itu bagian dari keputusan kita kalau bergabung dengan BRICS yang kemudian itu ada konsekuensi, ya mau tidak mau harus kita hadapi. Pemirsa, 6 Juli 2025 akan tercatat sebagai momen bersejarah dalam diplomasi Indonesia. Di Rio de Janeiro, Brasil, Presiden Prabowo Subianto menghadiri KTT BRICS ke-17, menandai babak baru bagi Indonesia sebagai anggota penuh dalam organisasi yang merepresentasikan kekuatan ekonomi dan politik global South. Keanggotaan Indonesia dalam BRICS menunjukkan adanya pemantapan yang sangat signifikan dari prinsip bebas aktif yang selama ini menjadi pegangan bangsa. Pemirsa, jika dulu Indonesia lebih memilih posisi netral dan menjadi mediator, kini kita melihat adanya kepastian untuk mengambil posisi strategis yang lebih tegas. Ketegangan Indonesia di kancah internasional nampaknya cukup membuat negara adidaya Amerika Serikat sedikit tantrum. Presiden Donald Trump mengirimkan surat kepada 14 kepala negara untuk memberitahu mereka tentang tarif baru. Salah satunya yang dikirimkan kepada Presiden Indonesia Prabowo Subianto. Pada 1 Agustus 2025 mendatang, Amerika Serikat akan menjatuhkan tarif 32% kepada semua produk Indonesia yang dikirim ke Amerika Serikat, terpisah dari tarif sektoral yang dijatuhkan. Setelah mengirimkan surat cinta kepada sejumlah negara berisi penetapan tarif impor, Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menebar tekanan. Kali ini ia mengancam akan mengenakan tarif tambahan sebesar 10% kepada negara-negara anggota BRICS. Alasannya sederhana, Trump menilai BRICS anti-Amerika. Mensesnek Prasetyo Hadi memastikan Indonesia akan tetap menjadi anggota BRICS meskipun Donald Trump memenuhi ancamannya untuk mengenakan tarif tambahan kepada negara yang tergabung dalam BRICS. Pemirsa, malam hari ini kita akan membahas hal tersebut bersama dengan narasumber kita pada malam hari ini, Direktur Eksekutif Skala Survei Indonesia, Bang Abdul Hakim MS. Bang Ab, selamat malam Bang Ab. Gimana kabarnya Bang? Selamat malam Mas Andi. Alhamdulillah, bugar Mas Andi. Alhamdulillah. Bang Ab, ini melihat geopolitik yang saat ini, kalau kemarin panasnya antara Iran dan Israel, nah kali ini panasnya soal perekonomian global Bang Ab. Setelah Indonesia gabung BRICS, Amerika nampaknya sedikit tantrum melihat bergabungnya Indonesia dalam aliansi ekonomi yang lain. Karena kalau kita ketahui kan Indonesia juga tergabung dalam OECD yang di dalamnya sudah ada Amerika Serikat. Untuk awalan Bang Ab melihat langkah Indonesia yang bergabung dalam BRICS ini seperti apa Bang Ab? Ya, kalau kita lihat Indonesia yang kemudian secara rute saya lihat sangat cepat
sejak mendaftar kemudian diverifikasi dan per Januari 2025 kemarin resmi secara penuh Indonesia akhirnya diterima menjadi salah satu anggota BRICS Plus. Sebetulnya kan banyak negara yang misalnya yang ingin bergabung dalam forum aliansi baru ini, akan tetapi saat ini satu-satunya negara ASEAN baru Indonesia. Meskipun di sana Thailand, Malaysia, Vietnam juga untuk mencoba bergabung, akan tetapi melihat kecepatan BRICS untuk kemudian merangkul Indonesia dan menjadikannya sebagai anggota penuh, saya melihat memang Indonesia memiliki posisi yang sangat strategis dalam konteks tatanan global baru dalam percaturan dan ketidakpastian politik internasional saat ini. Dan tentu ini adalah sebuah era baru yang harus dijalani oleh Indonesia. Kemudian ini adalah sebuah rute yang memang secara potensi akan memberikan kesempatan besar bagi Indonesia, akan tetapi di sisi sebaliknya, sebagaimana prolog yang dikemukakan oleh Mas Andi, membuat Amerika tantrum dan sekutunya, sehingga ini juga akan menjadi tantangan serius bagi Indonesia, Mas Andi. Bang Ab, kalau mencermati BRICS ini kan sebenarnya adalah barang baru dalam aliansi ekonomi global gitu. Kalau yang kita ketahui sudah ada OECD yang sudah terbentuk dari lama gitu. Nah, melihat ada aliansi OECD, kemudian ada BRICS yang keduanya Indonesia bergabung dalam sana. Sebenarnya kalau bisa dijelaskan apa perbedaan antara OECD dan BRICS? Kemudian BRICS ini sebenarnya barang apa sih Bang Ab? Jadi gini Mas Andi ya, dalam tatanan politik internasional saat ini memang ada kecenderungan ketidakpastian setelah poros utama dua kekuatan besar ini sempat tidak berbanding karena Uni Soviet runtuh tahun 90-an awal ya. Kemudian Amerika muncul dan sekutunya sebagai pihak yang sangat mendominasi baik itu dalam sisi pertahanan, dalam sisi ekonomi, dan aturan-aturan sosial politik lainnya. Nah, dalam fase perjalanannya ada negara-negara yang kemudian memiliki potensi untuk tumbuh lebih cepat, merasakan apa yang dilakukan oleh AS serta sekutunya ini, dalam tanda kutip kita konsepsikan Barat begitu, banyak menimbulkan ketidakadilan dirasa oleh sebagian besar negara. Nah, waktu itu akhirnya beberapa negara, waktu itu seingat saya itu baru 4 negara ya, Brazil, Rusia, India, Cina, itu kemudian secara informal kongko-kongko untuk kemudian menyikapi persoalan yang adanya ketimpangan dan ketidakadilan yang selalu dihadirkan oleh Amerika dan Barat gitu. Nah, dari sinilah pemantiknya 4 negara ini dalam apa namanya salah satu forum di PBB tahun 2001 kalau nggak salah itu tahun 2006 kalau nggak salah ya, itu Brazil, Rusia, Cina itu mulai bertemu kemudian membentuk aliansi informal yang akhirnya waktu itu cuma 4 negara baru, Brazil, Rusia, India, Cina. Nah kemudian jauh sebelum itu sebetulnya BRIC ini istilahnya diperkenalkan oleh salah satu ekonom dari Goldman Sachs gitu ya. Nama ekonomnya kalau nggak salah analisnya itu adalah John John O'Neill gitu. Nah, Jim O'Neill kalau nggak salah. Jim O'Neill ini kemudian memprediksi bahwa negara-negara yang tergabung dalam BRIC ini akan mampu untuk menjadi rising star di abad 21. Nah, kongko-kongko yang dilakukan oleh menlu-menlu yang ada di PBB ketika itu di New York, ada Brazil, Rusia, India, Cina, akhirnya kemudian mencoba untuk membuat aliansi informal menyikapi semua keadaan-keadaan yang mereka alami. Nah, dalam keadaan-keadaan yang mereka alami ini, akhirnya pada tahun 2009 itu diselenggarakan KTT pertama BRIC, hanya 4 negara gitu ya, di Rusia. Waktu itu dimotori oleh Presiden Rusia Medvedev itu, kemudian ini mencoba untuk membuatnya secara lebih formal, meskipun akta pendirian dan lain-lainnya tidak semapan misalnya G7, kemudian Forum Ekonomi OECD gitu. Akan tetapi secara informal perlahan-lahan ini menjadi barang yang ketemu bentuknya oleh negara-negara yang memiliki kesamaan nasib.
Artinya, ada perlakuan yang tidak begitu adil dirasakan dari pihak Barat, Amerika Serikat dan sekutunya kepada mereka, dan mereka mencoba untuk mencari alternatif rute lain agar bisa menjadi pembanding, atau setidak-tidaknya sangat tidak tergantung oleh kungkungan ekonomi, militer, sosial, politik, dan urusan-urusan yang lain terhadap aliansi Barat. Nah, dalam perkembangannya, ide ini kemudian ditangkap juga oleh Afrika Selatan, yang akhirnya Afrika Selatan juga bergabung. Akronimnya bertambah S di belakang, BRICS gitu. Jadi Brazil, Rusia, India, Cina, dan S-nya itu adalah South Africa. Nah, 5 negara inilah yang kemudian mencoba untuk melakukan formulasi terhadap BRIC ini, yang memang sebetulnya kalau bisa kita kategorikan gitu, forum ini itu tujuan utamanya adalah untuk counterbalance terhadap dominasi Barat dalam lembaga global, terutama di sektor ekonomi, Mas Andi. Bagaimana kita tahu International Monetary Fund, IMF, Bank Dunia, World Trade Organization, kelompok-kelompok G7 ini kan betul-betul menjadi pengendali kerangka percaturan ekonomi dunia, dan kadang-kadang mereka tidak cukup fair dalam melakukan regulasi-regulasi yang kemudian itu ditanamkan nilainya kepada negara-negara yang sangat bergantung sama mereka. Nah, akhirnya inilah yang menjadi cikal bakal BRIC. Memang tujuan utamanya adalah untuk menjadi pembanding eh, dominasi aliansi AS dan negara-negara Barat, yang pada ujungnya kemudian ini juga dirasakan oleh negara-negara lain yang ingin bergabung. Akhirnya dalam perjalanannya 5 negara itu bisa menjadi anggota penuh: Iran, Uni Emirat Arab, Mesir, Ethiopia, dan juga apa namanya, bulan Januari 2005 kemarin kita resmi menjadi anggota penuh. Sebetulnya masih ada Arab Saudi, akan tetapi masih dalam taraf konfirmasi untuk bisa menjadi negara penuh. Di belakangnya sekarang ngantri banyak negara yang juga ingin bergabung saat ini, Mas Andi, terutama di negara ASEAN, yang saat ini baru Indonesia yang menjadi anggota penuh. Di sana Malaysia ingin bergabung, Vietnam ingin bergabung, kemudian Thailand juga ingin bergabung, tapi mereka masih harus menunggu antrian untuk mendapatkan verifikasi agar bisa diterima menjadi anggota penuh. Nah, inilah sebetulnya cikal bakal dari BRIC. Sehingga ketika kemudian summit digelar, summit ini adalah apa namanya, forum tertinggi yang mempertemukan pemimpin-pemimpin dari negara anggota. Tidak ada forum tertinggi lain selain KTT atau summit yang digelar di Brazil kemarin. Kemudian memantik sedikit reaksi dari Trump. Kenapa? Memang dalam perjalanannya BRIC saat ini telah banyak mengusik dalam tanda kutip dominasi AS, terutama dalam sektor perdagangan global, yang ditengarai mungkin sangat berpotensi untuk bisa menjadi pembanding penuh dari AS dan Barat. Bang Ab, ini kan kalau tadi sempat dijabarkan, kalau yang kita ketahui BRICS ini sebenarnya anggotanya akan ada yang OTW bergabung, seperti tadi ada Arab Saudi, kemudian dari Asia, Malaysia, Vietnam, dan juga Thailand ini juga sudah mengantri untuk bergabung. Artinya BRICS ini mempunyai daya tarik, Bang Ab. Nah, apa yang membuat BRICS ini menjadi sebuah hal yang menarik bagi negara-negara ini? Apakah seperti tadi yang Bang Ab jabarkan, ini sebagai bentuk sebuah keresahan dari negara-negara yang sebenarnya tidak mendapatkan keadilan dari apa yang sudah dikendalikan oleh negara Eropa dalam hal perekonomian global, Bang Ab? Iya, Mas Andi. Sebetulnya eh, keresahan yang apa namanya ya, yang sudah dialami oleh BRIC sebetulnya jauh-jauh hari sudah banyak di apa namanya, suarakan secara minor oleh negara-negara lain, Mas Andi. Mas Andi, kalau saya ingatkan, pernah mendengar nama Muammar Gaddafi, Presiden Libya yang sudah 42 tahun menguasai Libya. Tiba-tiba ketika dia mengeluarkan ide untuk membuat alat tukar sendiri dalam konteks apa namanya, perdagangan minyak antara Afrika dan Timur Tengah, itu kemudian mendapatkan respon keras dari negara-negara Barat. Bahkan Wikileaks itu sempat membocorkan memo Hillary Clinton terhadap forum khusus bahwa
apa yang diidekan Gaddafi ini, Pan-Amerika dengan cadangan emas yang nanti menjadi rujukan penuh, menjadi ancaman serius bagi ketahanan sistem pembayaran di dunia. Dan itu kenapa kemudian banyak analis menganggap apa yang dilakukan terhadap Gaddafi merupakan respon keras Amerika dan Barat untuk yang memiliki apa namanya ya ide agar apa yang telah dikonsumsikan Amerika Serikat dan Barat itu mendapatkan saingan. Tidak begitu mengherankan ketika Gaddafi berbarengan dengan Arab Spring menjadikan ia target utama di mana NATO ketika itu berdiri kuat di belakang apa namanya organisasi-organisasi yang tidak setuju dengan pemerintahan Gaddafi untuk kemudian menggulingkan pemerintahan Gaddafi. Ketika itu kita semua masih tidak begitu memahami kenapa kemudian Gaddafi itu sampai digulingkan. Dan narasi yang apa namanya mencuat ke publik bahwa Gaddafi ini hanya soal pemimpin yang sangat otoriter. Tapi kemudian Mas Andi ya, kalau kita lihat secara lebih jauh, ide yang dulu cuma di lorong-lorong gelap itu, seperti Gaddafi dan negara-negara yang lain, itu saat ini yang mencoba untuk diadopsi oleh BRICS. Dan ketika ini diadopsi oleh BRICS, Trump betul-betul dibuat sewot. Kenapa? Karena 5 negara yang saat ini berdiri menjadi Dewan Keamanan Tetap PBB, di mana kelima-limanya ini memiliki nuklir, 2 diantaranya ada di BRICS. Kalau Gaddafi, mungkin kekuatan utamanya tidak terlalu apa sepowerful Rusia dan Cina. Kalau kita konsepsikan dan meminjam istilah-istilah Barat bahwa ini adalah kekuatan Dragon Bear, Dragon merujuk pada naganya Cina dan Bear menunjuk beruangnya apa namanya Rusia. Ini akan bisa menjadi pembanding penuh oleh kekuatan-kekuatan Amerika Serikat dan sekutunya saat ini. Nah, di sini sangat bisa kita pahami ketika Gaddafi yang memang secara kekuatan, secara apa namanya pertahanan tidak sekuat misalnya yang dimiliki oleh apa namanya Rusia dan Cina, mudah untuk digulingkan dan ditumbangkan. Nah, saya teringat itu. Kemudian ketika melangkah yang lebih jauh, sebetulnya apa sih yang ada di belakang BRIC ini sehingga Trump begitu sewot dalam tanda kutip ya, begitu marah atau bahasa Mas Andi tadi di pembukaan tantrum gitu. Ini semua saya lihat karena saat ini BRIC telah mencoba membangun infrastruktur yang betul-betul bisa menjadi pembanding. Kita tahu Mas Andi, BRICS saat ini telah membuat 2 apa namanya sistem keuangan yang cukup memungkinkan untuk menjadi pembanding SWIFT. BRIC akan meluncurkan Big Pay. Nah, kalau Big Pay ini nanti bisa apa namanya menjadi pembanding SWIFT, ini akan negara-negara yang di dalamnya tidak lagi tergantung pada dolar. Rusia, Cina sebetulnya ingin betul keluar dari bayang-bayang Barat dan aliansinya karena 2 negara ini sangat merasakan bagaimana dolar telah mengkooptasi mereka untuk kemudian tidak secara lebih leluasa bisa melakukan perdagangan internal tanpa intervensi dari kurs yang selalu menjadi rujukan dolar gitu. Itu kenapa 2 negara ini untuk menjadi pengimbang sistem apa namanya pembayaran global lewat SWIFT, SWIFT ya, yang saat ini apa ya sangat powerful bagi negara-negara yang tergabung di sini. SWIFT ini mewadahi hampir 1.000 lembaga keuangan dunia. Dan jika kemudian salah satu negara aja didepak dari SWIFT, maka dia akan dengan segera terembargo untuk melakukan transaksi internasional. Nah, ini pernah dialami oleh 2 negara yang kemudian kemarin dalam konteks percaturan global perang hebat kemarin, Iran dan Rusia, Mas Andi. Iran itu bentuk embargonya ketika didebak dari SWIFT itu dia sudah tidak lagi bisa melakukan transaksi internasional melalui pembayaran resmi yang nanti dianggap legal. Ini juga dialami oleh Rusia. Waktu ketika Rusia dinarasikan melakukan pencaplokan terhadap Crimea,
Rusia juga dikeluarkan dari SWIFT. Itu kenapa kemudian Rusia membentuk sistem pembayaran baru melalui SPF, kalau nggak salah SPFS gitu, kepanjangannya saya agak lupa. Kemudian Cina, intinya SPFS ini pembayarannya rujukan mata uangnya adalah rubel. Kemudian untuk CIPS kalau nggak salah, CHIPS itu punyanya Cina, yang rujukan pembayarannya adalah yuan. Nah, dua metode ini di BRIC akan diadopsi Mas Andi. Namanya BRIC, BRICS Pay. Nah, kalau BRICS Pay ini betul-betul nanti bisa diformalkan sebagaimana SWIFT, tentu Amerika akan mendapatkan pesaing cukup luar biasa. Dan inilah ketika Trump menjadi tantrum sangat bisa pahami. Dan ketertarikan untuk kemudian bergabung dalam BRIC, banyak negara sekarang mengantri di belakangnya. Karena aliansi ini punya potensi besar untuk menjadi pembanding, dan semua negara yang selama ini selalu dalam bayang-bayang organisasi-organisasi yang ditentukan oleh Amerika Serikat dan Barat itu memiliki rute alternatif. Kemana? Ke BRIC, ke Rusia, Cina, Brazil, dan ini adalah negara-negara yang terkumpul dari negara-negara Global South, artinya negara-negara berkembang yang memang diprediksi oleh Jim O'Neill yang mengenalkan pertama kali istilah BRIC ini akan menjadi raksasa baru di abad 21, Mas Andi. Dan ketika negara-negara harus ngantri untuk kemudian bisa masuk ke dalam BRIC, ini menjadi sebuah yang sangat rasional dan relevan, Mas Andi. Baik Bang Ab, ini kalau melihat ada sejumlah potensi tantangan yang akan dihadapi BRICS ke depan. Kalau melihat tadi jabaran Bang Ab, ada yang sistemnya akan diadopsi ke dalam BRICS seperti itu. Nah, apakah kira-kira adaptasi regulasi ekonomi lintas negara ini menjadi salah satu tantangan bagi BRICS ke depan? Kemudian apakah ketegangan geopolitik dunia maupun internal ini bisa menjadi salah satu potensi tantangan yang cukup berat bagi BRICS? Tapi nanti akan dijabarkan usai jeda Bang Ab, karena kita harus terpotong jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di sorotan utama Sinpo TV. Apa Kareba Makassar? Kini siaran Sinpo TV telah hadir di kota Anda, Makassar, Sulawesi Selatan. Tentunya di channel digital 28 UHF. Dan pemirsa jangan lupa untuk terus melakukan scan ulang secara berkala agar tak ketinggalan dengan berbagai informasi dan tentunya program menarik di Sinpo TV. Sinpo TV, referensi berita politik masa kini. Via kabaran Des Jawa Tengah, bagi Anda yang berada di Gombel, Jawa Tengah, siaran Sinpo TV kini telah hadir di channel digital 30 UHF. Segera scan ulang televisi digital Anda agar Anda bisa menikmati berbagai program menarik dari Sinpo TV. Sinpo TV, referensi berita politik masa kini. Terima kasih pemirsa, Anda masih di sorotan utama Sinpo TV. Masih bersama kami di sorotan utama dan terhubung dengan narasumber kita pada malam hari ini, Direktur Eksekutif Skala Survei Indonesia, Bang Abdul Hakim MS. Bang Ab, tadi sempat terpotong jeda perihal apa saja potensi tantangan bagi BRICS ini, karena sebuah hal yang baru, kemudian banyak negara baru yang join ke dalam sana, termasuk Indonesia yang menjadi negara ke-10 yang bergabung dalam BRICS ini. Nah, kalau melihat Bang Ab, apa sebenarnya tantangan ke depan dan bisa dipilih dari sejumlah tantangan itu, apa tantangan utamanya Bang? Ya, Mas Andi, memang di luar potensi yang dimiliki, saya akan menguraikan tambahan terkait potensinya nanti. Tapi ada tantangan serius yang saat ini juga sedang dialami oleh negara-negara yang tergabung dalam BRIC ini. Sebelum kita membicarakan tentang tantangan seriusnya, potensi utama BRICS saat ini, Mas Andi, selain tadi sudah mampu mengembangkan model pembayaran yang akan mampu menandingi SWIFT,
eh, BRIC juga saat ini telah mampu untuk membangun sistem pembayaran yang nanti akan menjadi rute alternatif yang selama ini banyak negara misalnya akan sangat tergantung sama World Bank. Sekarang BRIC sudah mencoba untuk mengupayakan membuat New Development Bank. Jadi BRIC ini telah membangun bank di mana ini nanti akan bisa menjadi alternatif bagi negara-negara yang selama ini hanya bergantung sama IMF, sama World Bank, itu nanti punya rute pembiayaan alternatif. Di luar itu, kalau nggak salah, saya mencatat, BRIC juga itu telah membentuk semacam lembaga penjamin simpanan di Indonesia, ya, seperti itu. Intinya lembaga ini namanya Contingent Reserve Arrangement (CRA) sebagai jejaring cadangan krisis ekonomi. Jadi di BRIC ini selain tadi mampu menciptakan upaya-upaya apa di sektor keuangan, BRICS-P ini sebagai pembanding SWIFT, kemudian terlebih dahulu Rusia telah membuat SPFS, Cina telah apa namanya terlebih dahulu membentuk CHIPS yang Cina chipsnya merujuk uang yuan sebagai rujukan utama, SPSF merujuk rubel sebagai rujukan utama, kemudian BRIC mungkin nanti akan baru dirumuskan rujukan utamanya apakah uang lokal masing-masing ataukah nanti akan membentuk aliansi baru dengan alat tukar baru seperti euro di Uni Eropa begitu. Nah, ini kan masih akan melakukan perkembangan karena ini saya lihat memang pada fase merintis. Di luar itu, sekarang BRIC telah membuat semacam lembaga penjamin simpanan dari masing-masing anggota. Ketika salah satu di antara anggotanya nanti terlibat krisis keras, apa namanya CRA ini nanti akan bisa menjadi semacam lembaga pinjaman jangka pendek sehingga nanti anggota-anggota BRICS ini nggak kolab dalam waktu singkat begitu. Sebagaimana yang terjadi tahun 2008, bagaimana krisis telah menghancurkan dan meluluhlantahkan semua negara-negara di dunia. Beberapa negara Eropa kolaps, di kita juga sangat terasa yang kemudian itu memantik era reformasi tumbangnya Presiden Soeharto yang telah 32 tahun menggawangi rezim Orde Baru. Itu kemudian semua negara tergantung dengan lembaga yang memang didominasi oleh Barat dan tentu ketika mereka tergantung semua ini akan menimbulkan konsekuensi nilai-nilai yang diinginkan Barat harus dilakukan. Bagaimana kita masih ingat sangat tergantung sama IMF, sama World Bank. Kemudian dalam konteks itu kita di drive total bagaimana harus berdemokrasi, nilai-nilai pasar bebas tetap nggak boleh ada proteksionisme. Semua perdagangan global harus dibuka seluas-luasnya, dibuka kompetisi penuh dalam negeri. Itu kenapa dulu kita masih sangat ingat penjualan minyak harus dibuka seluas-luasnya yang di dalam negeri kemudian sempat menimbulkan perdebatan serius bahkan demo di mana-mana. Ini semua dilakukan selalu apa namanya ketika dalam keadaan krisis negara-negara dipaksa untuk melakukan dan melaksanakan nilai-nilai yang diinginkan oleh negara-negara barat. Nah, pada saat ini justru paradok betul itu telah dilakukan oleh negara-negara barat sendiri. Proteksionisme yang dulu sangat dilarang oleh Amerika, detik ini dilakukan sendiri oleh Amerika ketika liberalisme, globalisasi, free trade menggigit diri mereka sendiri. Nah, disinilah kemudian menjadi rasional ketika Pak Erlangga Hartarto sempat menyebut salah satu tema utama dalam BRIC yang dihadiri oleh Pak Prabowo adalah menyoroti standar ganda yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan negara-negara Barat. Itu kenapa sistem baru harus segera dibuat, Mas Andi. Dan kalau seandainya kondisi yang semacam ini di BRIC saat ini sangat menguntungkan selain lembaga keuangan tadi. Coba keuntungan dan potensinya Mas Andi. BRIC ini saya mencatat luas daratan wilayahnya itu seperempat luas daratan bumi, di mana kalau luas daratan bumi dibentangkan tanpa ada laut, itu luasnya mencapai 149 juta kilometer persegi. Seperempatnya itu adalah negara-negara yang saat ini 10 negara tergabung dalam BRIC. Seandainya negara-negara yang masih ngantri nanti itu digabungkan jadi satu, tentu ini adalah potensi yang cukup luar biasa. Saya mencatat juga total populasi
Dari 10 negara BRICS yang ada sekarang ini, itu mencapai 45 sampai 55% total populasi dunia. Coba bayangkan Mas Andi, 10 negara ini populasinya mencapai 3,6 miliar manusia dari mungkin sekitar 8 miliar, 8,2 miliar manusia yang ada saat ini di bumi. Tentu ya, ini dengan jumlah pangsa yang sebegitu besar, 3,6 miliar, 3,6 miliar manusia ini akan menjadi konsumen. Dan ini saya sangat yakin BRIC punya kesempatan untuk melakukan reshaping, apa ya, pembentukan ulang terhadap rantai pasokan-pasokan yang nanti akan menguasai perdagangan dunia. Belum lagi nih, Mas Andi, PDB-nya itu kalau kita kumpulkan dari negara-negara yang ada di BRICS sekarang itu mencapai 28 triliun US dollar. Ini kalau kita setarakan dengan apa namanya, presentasi 100% ekonomi global, itu total PDB-nya mencapai 40%. Belum lagi saya catat dari analis-analis ekonom yang kredibel, potensi produksi minyaknya itu 30% dari total produksi global. Kemudian pertaniannya saat ini menguasai sampai 40% penyediaan hasil tani dunia. Dan belum lagi komoditas penting lainnya seperti tembaga, besi, batu bara, itu negara-negara yang ada di BRICS sekarang sangat dominan. Dan yang mungkin ya kemudian Amerika menjadi agak sedikit tantrum karena ternyata pertumbuhan ekonominya dalam satu dekade terakhir nih Mas Andi, ini kalau negara-negara BRIC ini digabungkan, pertumbuhannya sampai 4%. Ini di atas pertumbuhan rata-rata global yang hanya cuma 3,3%. Dan kalau negara-negara BRIC ini digabungkan jadi satu, ini menyumbang lebih dari 50% pertumbuhan ekonomi dunia dalam satu dekade terakhir. Tentu ini kan apa namanya ya, menjadi kekuatan dan potensi yang gila-gilaan yang dimiliki oleh BRIC. Belum lagi infrastruktur untuk likuiditasnya. BRIC ini juga memiliki infrastruktur likuiditas yang saat ini sangat mumpuni gitu. Tadi kan udah saya sebut, BRIC ini punya Contingent Reserve Arrangement (CRA), semacam lembaga LPS di lembaga penjamin simpanan di Indonesia begitu. Akan tetapi fungsi utamanya adalah untuk apa namanya, agar seandainya negara-negara yang dalam waktu dekat itu mengalami krisis total, tidak kemudian akan kolab dan mendapatkan pinjaman jangka pendek dengan bunga yang sangat ringan agar segera bisa keluar dari krisis yang dialami. Belum lagi saat ini juga BRIC memiliki bank yang dibangun NDB, apa itu, New Development Bank, di mana bank ini nanti akan melakukan koordinasi pembayaran yang nantinya bisa juga menjadi rute alternatif selain lembaga-lembaga yang saat ini sudah berafiliasi total dengan Barat seperti IMF, kemudian apa namanya, Bank Dunia, World Bank, dan lembaga-lembaga keuangan lainnya. Dan dalam sistem pembayaran saya juga mencatat ini Mas Andi, BRIC telah memiliki instrumen yang sangat mungkin dipakai untuk tidak lagi menjadikan mata uang dolar sebagai rujukan utama. Misalnya BRICS Pay yang saat ini sedang digagas, dan ini yang saya sangat meyakini membuat salah satu penyebab kenapa Amerika tantrum. Kemudian di Cina sudah membuat CHIPS. Kemudian yang chip ini tadi sudah sebagaimana saya ungkapkan, mata uang rujukan adalah yuan. Kemudian SPFS, di mana rubel itu menjadi rujukan mata uang dalam transaksinya, ini punya Rusia, di mana apa namanya, SPFS ini sendiri muncul akibat Rusia yang diembargo dan didepak dari SWIFT ketika melakukan narasinya pencaplokan terhadap Crimea. Nah, hal-hal yang semacam ini tentu akan sangat berpotensi menghilangkan ketergantungan secara penuh negara-negara yang saat ini berada di anggota BRIC untuk tunduk patuh dan hanya mengandalkan lembaga-lembaga likuiditas yang
besut dan dikreasi oleh Barat serta Amerika. Nah, melihat potensi-potensi yang cukup besar ini, lagi-lagi tidak cukup mengherankan Mas Andi jika kemudian banyak negara yang yang saat ini kemudian antri untuk segera bisa bergabung dengan BRIC. Indonesia kita cukup apa namanya ya cukup oke, di mana mulai dari pengajuan sampai proses diterima sebagai anggota penuh, rutenya sangat cepat, dan bahkan penerimaan 10 negara yang saat ini berada di BRIC itu sangat hangat. Yang paling bisa kita lihat cerminan utamanya adalah respon dari Presiden Lula ketika melakukan pembukaan dalam summit, menyebut Indonesia secara khusus untuk pengucapan selamat datang menjadi anggota penuh. Nah, tadi yang menjadi persoalan serius, meskipun potensinya sedemikian banyak, tapi sebetulnya banyak tantangan yang saya lihat Mas Andi juga harus diselesaikan terlebih dahulu oleh apa namanya BRIC, agar forum ini yang sebetulnya belum settle G7 misalnya, G20 misalnya, yang fakta pendiriannya formal, kemudian sudah punya kantor resmi dan lain-lainnya. BRIC saat ini memang fakta pendirian dan lain-lainnya belum semapan lembaga-lembaga forum sejenis. Kalau kita perbandingan dengan OECD agak cukup berbeda, karena OECD hanya fokus dalam pembangunan ekonomi. Tapi BRIC saya lihat tidak hanya fokus dalam tataran ekonomi, tapi sudah mulai merambah masuk ke tataran diplomatik antar negara, bahkan upaya untuk kerjasama bidang pertahanan gitu. Jadi BRIC yang kalau kita sandingkan kepada OECD agak cukup berbeda kalau saya lihat, meskipun dua lembaga ini bisa kita hadap-hadapkan sebagai representasi dari dua kelompok yang berbeda. Kalau kita perbandingkan, mungkin yang lebih tepat adalah lembaga-lembaga seperti G7. Nah, melihat ini, ada beberapa tantangan sebetulnya yang saya amati untuk kemudian bisa menjadi perhatian BRIC sebelum ini mampu untuk terbang tinggi. Masalah-masalah internalnya haruslah segera diselesaikan. Karena saya melihat di internal BRIC, Mas Andi, masih ada urusan-urusan bilateral yang sebetulnya mungkin nanti sedikit banyak bisa berpengaruh terhadap relasi yang ada di BRIC sendiri. Misalnya saya ambil contoh, saat ini Cina, India, Pakistan juga sedang mengalami ketegangan bilateral. Cina dan India masih punya sengketa perbatasan serius di Himalaya. Misalnya insiden Ladakh waktu itu tahun 2020, Pakistan itu kan kalau kita lihat sekutu sekutu utamanya Cina, dan saat ini Pakistan dan India itu sedang bersitegang cukup serius. Kashmir kemarin saling jual rudal sempat kemarin memanas dan menghangat sebentar. Ini kan akhirnya akan membuat beberapa tantangan serius bagi negara-negara internal sendiri. Kemudian belum lagi ketegangan, misalnya saya kutip Mesir dan Ethiopia. Mesir dan Ethiopia saat ini berseteru soal bendungan Grand Ethiopian Renaissance Dam, GERD itu. Nah, kalau seandainya ini nanti tidak bisa diselesaikan secara internal di dalam BRIC ini, mungkin hubungan-hubungan bilateral ini cukup berpotensi untuk mengganggu ritme di mana BRIC yang saat ini sedang merintis untuk bisa menjadi lembaga-lembaga mapan sebagaimana yang telah dibesut oleh Amerika Serikat dan kawan-kawan, agak cukup terhambat nantinya jika ini tantangannya tidak diselesaikan terlebih dahulu. Belum lagi Rusia, India, Cina secara terselubung masih punya urusan perebutan pengaruh dalam BRIC sendiri, yang mungkin ini semua nanti akan memicu hambatan terhadap komunikasi yang cukup lancar di antara anggota-anggota negara BRIC sendiri. Nah, mungkin kendala dan tantangan terbesar BRIC saat ini adalah bagaimana kohesi
koherensi yang dimiliki antar negara-negara BRIC bisa dijembatani untuk kemudian ini bisa dikerucutkan dalam upaya utama pendirian BRIC ini dimunculkan, yaitu menjadi pembanding dan menihilkan senihil-nihilnya ketergantungan negara-negara hanya terhadap institusi ekonomi Barat atau kepentingan-kepentingan apapun di di sektor apapun terhadap negara-negara dan aliansi Barat. Nah, ini saya melihat tantangan yang harus dijawab oleh BRIC. Kalau ini kemudian bisa diatasi, bukan tidak mungkin BRIC akan betul-betul menjadi kekuatan poros baru yang waktu setelah Perang 45 ada dua blok besar berhadapan AS dengan Uni Soviet, mungkin saat ini eranya Amerika mendapatkan pembanding kembali melalui negara-negara yang dimotori oleh Rusia, Cina dalam BRIC ini agar mendapatkan lawan sepadan atau pembanding, Mas Andi. Baik Bang Ab, ini kan kalau mencermati tadi bagaimana eskalasi dari peperangan perdagangan ini cukup besar seperti itu. Nah, kalau melihat dari tarif yang diterapkan oleh Amerika Serikat terhadap negara-negara BRICS, salah satunya Indonesia, yang dikenakan tarif impor sebesar 32%, ini dampaknya akan seperti apa? Kemudian seberapa rasional jika dilihat kebijakan Presiden Trump ini yang menaikkan pajak tarif impor ini kepada negara-negara di BRICS ini. Tapi nanti itu kita akan jawab Bang Ab di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Sorotan Utama Sinpo TV. Napa kabar Banjarmasin? Saat ini siaran Sinpo TV dapat Anda saksikan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan di channel digital 30 UHF. Segera scan ulang saluran digital televisi Anda untuk memastikan Anda dapat menikmati program-program terbaru di Sinpo TV. Sinpo TV, referensi berita politik masa kini. Horas Maju-Maju Medan. Untuk Anda yang berada di Bandar Baru, Sumatera Utara, kini Sinpo TV hadir di channel digital 28 UHF. Jangan lupa terus lakukan scan ulang secara berkala agar Sinpo TV hadir sebagai televisi terbaik di layar kaca Anda. Sinpo TV, referensi berita politik masa kini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Sorotan Utama. Pada malam hari ini pemirsa masih membahas topik seputar peran Indonesia dalam BRICS atau peran Indonesia dalam kancah internasional dalam sistem perekonomian global, dan masih bersama dengan narasumber kita pada malam hari ini, Direktur Eksekutif Skala Survei Indonesia Bang Abdul Hakim MS. Bang Ab, kembali melanjutkan Bang Ab. Ini kalau melihat dari segi surat yang dikeluarkan oleh Donald Trump soal bagaimana menaikkan tarif impor sebesar 32% kepada Indonesia. Kemudian negara-negara di BRICS juga dinaikkan tarif impornya dari Amerika Serikat. Ini kalau melihat dari tekanan yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap negara-negara BRICS, ini sebenarnya perang dagang atau seperti apa sih Bang? Iya, Mas Andi ya. Kalau kita lihat reaksi Amerika Serikat, yang lagi-lagi saya pinjam istilahnya Mas Andi, tantrum, itu sebetulnya kalau tadi sudah saya singgung dalam segmen kedua, itu karena BRICS memiliki potensi yang cukup luar biasa untuk bisa menjadi penyaing utama kekuatan Amerika dan Barat saat ini. Di mana tadi sudah saya uraikan panjang lebar, punya lembaga likuiditas tersendiri, punya potensi jumlah populasi sebagai konsumen dan produsen sekaligus yang populasinya separuh dari populasi dunia, kemudian luas wilayahnya seperempat dari 100% daratan bumi jika dihamparkan, kemudian belum lagi potensi-potensi dalam sektor kekuatan produk domestik bruto yang nilainya mencapai 40% dari produk domestik bruto global begitu. Semua potensi-potensi ini akhirnya memberikan ancaman serius bagi Amerika untuk mendapatkan pembanding.
Nah, di luar itu kemudian Amerika bahkan paradoks sikapnya sangat kelihatan, Mas Andi. Kesewenang-wenangan jika sebelum era Trump masih dibungkus dengan diplomasi halus melalui kampanye liberalisme, kampanye demokrasi, kampanye nilai-nilai perdagangan bebas tanpa borderless, kemudian nilai-nilai yang dikeluarkan untuk climate change, kemudian bagaimana untuk mengawasi keramahan lingkungan, deforestasi, dan lain sebagainya. Diplomasi yang dilakukan sebelum era Trump ini betul-betul masih dibungkus dengan cara eufemis. Akan tetapi saat ini Amerika betul-betul terang-terangan menerabas semua peraturan-peraturan global, peraturan-peraturan internasional yang menjadi kesepakatan multilateral, diterabas dengan sangat sarkas dan kentara. Bahkan Trump memakai rute-rute intimidasi dalam tanda kutip agar kemauan-kemauan mereka dituruti. Apa yang Mas Andi sebut tadi, ketika kepentingan Amerika Serikat merasa sangat terancam, dengan segera Donald Trump kemudian menggunakan rute-rute intimidasi. Saya ambil contoh adalah surat cinta. Kau yang kemudian tidak sejalan dengan kami, tarif untuk semua produk-produkmu akan kami naikkan lagi menjadi 10%. Bahkan Trump menyebut mereka-mereka yang berkumpul di BRIC, yang berupaya penuh untuk melakukan dedolarisasi, dengan bahasa Trump sebagai anti-Amerika, diberikan surat cinta dengan tidak tanggung-tanggung. Indonesia yang sebetulnya sudah kena tarif 32% akan dinaikkan lagi bagi negara-negara yang saat kemarin berkumpul di Brazil untuk menghadiri KTT BRIC. Jadi ketantruman Amerika ini cukup sarkas, cukup kelihatan, yang sebetulnya sikap-sikap impulsif dikeluarkan ketika ancamannya itu kemudian mengiris balik. Kampanye liberalisme menggigit ulang Amerika dan sekutunya. Kemudian perjanjian-perjanjian internasional kemudian diterabas dengan seenaknya sendiri gitu. Nah, ini semua kan kemudian membuat kita berpikir ulang, Mas Andi. Sebetulnya ternyata kampanye liberalisasi, globalisasi, kemudian kapitalisme, demokrasi, tidak cukup mengherankan. Kemudian ada beberapa analis yang menganggap ini semua dalam tanda kutip akal-akalan Amerika untuk memenuhi kepentingan nasionalnya. Karena ketika ini sudah tidak kompatibel lagi dengan kepentingan Amerika, ini semua kemudian diterabas. Dan dalam KTT kemarin, sebagaimana telah diungkapkan oleh Pak Erlangga Hartarto, salah satu poin pembahasan penting adalah bagaimana Barat telah melakukan wajah dua dalam konteks pergaulan internasional begitu. Nah, ini semua betul-betul menjadikan muka Amerika sangat paradok dalam konteks bagaimana kebijakan yang awalnya mengkampanyekan serius liberalisme, globalisasi, perdagangan bebas, free trade area, tiba-tiba saat ini menjadi negara yang paling proteksionis di seluruh dunia. Dan proteksionis itu dilakukan dengan sangat vulgar, dengan cara menaikkan tarif yang sebetulnya dalam buku manapun tidak ada pelajarannya. Dan ini sangat menghantam negara-negara yang memang secara perdagangan, saya ambil contoh Indonesia dan Amerika Serikat misalnya. Kita, Mas Andi, dalam perdagangan dua negara, kita masih surplus. Kita unggul di sektor mesin, kita unggul di sektor garmen, tekstil, kemudian alas sepatu, dan beberapa produk-produk lainnya, besi dan lain-lainnya. Kita cukup unggul. Nah, tiba-tiba untuk menekan Indonesia dalam konteks karena tidak sejalan lagi dengan keinginan-keinginan Amerika, tarifnya dinaikkan. Bahkan narasinya ini nanti akan bisa dinegosiasikan ulang jika manufaktur dari apa-apa yang barang-barang yang dikirim ke Amerika harus dibangun di Amerika. Ini kan sebetulnya langkah yang sangat tidak rasional ketika kemudian misalnya pabrik-pabrik dalam sektor yang
komoditas yang dikirim ke Amerika harus dibangun di Amerika. Berapa uang yang harus mereka keluarkan untuk membangun infrastruktur apa namanya manufaktur di Amerika. Nah, ini semua dengan telanjang kita melihat bagaimana wajah standar ganda Amerika dan Barat begitu apa namanya nampak jelas dan tanpa tedeng aling-aling lagi di depan mata kita. Nah, inilah yang saya lihat menjadikan pemantik utama semangat BRIC terus membara. Alih-alih Indonesia kemudian agak cukup keder dengan ini, Mensesnek Mas Prasetyo Hadi mengatakan bahwa kita akan tetap berada di BRIC meskipun kemudian tarif itu diberlakukan. Kenapa? Saat ini saya melihat dengan rute kuat Pak Prabowo safari ke berbagai negara, alternatif rute baru bisa ditempuh. Saat ini mungkin bisa berkoordinasi dengan Cina, bisa berkoordinasi dengan Rusia, yang kemarin kemudian dalam lawatan Pak Prabowo langsung ke apa namanya istana di Brasilia menemui Presiden Lula, begitu akrab kita membicarakan bahkan bagaimana potensi untuk kerjasama di bidang apa namanya pengembangan rudal. Kemudian di sektor yang lain, bagaimana kita dan Brazil yang memiliki kesamaan. Brazil adalah negara dengan potensi atau dengan cadangan hutan terbesar di dunia. Kemudian kita, Indonesia, itu adalah negara dengan cadangan hutan terbesar nomor 3. Artinya Brazil dan Indonesia juga memiliki kesamaan rute dan beberapa sektor lainnya. Dan Pak Prabowo dan Presiden Lula kemudian membuat kesepakatan penuh tidak hanya di BRIC, tapi secara bilateral akan bekerja sama dalam mengembangkan sektor pertahanan, terutama pengembangan rudal balistik. Ini kan tentu bisa menjadi alternatif serius ketika selama ini kita cukup bergantung dengan nasihat serta bantuan institusi-institusi yang selama ini berada dalam naungan Amerika Serikat dan Barat. Mungkin saat ini kita punya rute baru untuk menempuh jalur alternatif di mana kita saat ini menjadi anggota penuh BRIC. Sehingga saya cukup bisa memahami jika kemudian sikap Indonesia yang bisa kita baca melalui pernyataan Mas Pras, Mensesnek, bahwa seandainya tarif pun itu diberlakukan, Indonesia tidak akan menarik diri dari keanggotaan BRIC. Karena memang BRIC saat ini betul-betul bisa menjadi rute alternatif. Dan secara lebih jauh Mas Andi ya, saya melihat jika tahun 45 setelah Perang Dunia Kedua, ada istilah perang dingin yang terjadi di antara Amerika Serikat Barat melawan Uni Soviet. Saat ini fase kedua perang dingin 2.0 jika kita mengkonsepsikan dalam rute algoritma apa namanya technical komputasi itu ada 1.0, 1.0, 2.0, 3.0 dan seterusnya. Fase perang dingin 1.0 pasca perang dunia kedua tahun 45 bisa kita anggap sebagai perang dingin 1.0. Saat ini sebetulnya potensi atau bahkan sudah terjadi perang dingin 2.0 antara siapa? AS dan Barat melawan negara-negara yang sekarang mungkin bisa kita sebut bentuk wujudnya BRIC, negara-negara global South. Yang di antara dua negara itu adalah negara-negara besar. Siapa? Dragon Bear, Rusia dan Cina. Nah, perang dingin 2.0 ini saya lihat sudah mengejala serius. Dari mana indikatornya? Perang dagang. Saat ini Trump dengan cukup sewenang-wenang bisa mengeluarkan tarif seenak jidatnya terhadap negara-negara yang dianggap tidak lagi sejalan. Terhadap Indonesia 32%. Ditambah lagi karena kemarin hadir di KTT BRIC, ditambah lagi 10%. Belum lagi di sektor baja, steel, dan besi untuk tarif apa namanya ekspor ke Amerika lebih dari 50%. Lagi-lagi ini tidak ada apa namanya ya jurisprudensinya atau tidak ada rujukannya dalam teori buku manapun kecuali ini adalah langkah untuk proteksionisme Amerika untuk melindungi dirinya atau yang telah tergores kepentingan sebagai penguasa global mulai tercederai atau sudah mulai luntur. Jadi
kalau melihat ini semua, eh, sikap yang dikeluarkan oleh Indonesia dalam konteks keanggotaan dalam BRIC, meskipun tarif ekonomi atau tarif apa perdagangan yang dikemukakan oleh Trump, eh, Indonesia sepertinya tidak begitu terlalu gentar terkait itu, karena saat ini mungkin rute alternatif sudah mulai bisa ditapaki melalui apa namanya, safari panjang Pak Prabowo sejak dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia hingga saat ini, yang terus mencoba menjalin hubungan kuat dengan negara-negara yang memungkinkan nanti bisa memenuhi kepentingan dalam negeri, misalnya. Bang Ab, kalau mencermati ketantruman dari Amerika Serikat ini, langkah awal yang dilakukan Amerika Serikat adalah dengan menaikkan tarif impor sebesar 32%. Kemudian ada surat cinta lagi yang dikirimkan oleh Amerika Serikat, yakni mengancam akan menambah 10% lagi. Nah, melihat dari apa yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat atau yang ditempuh oleh Amerika Serikat dengan menaikkan tarif impor, ini sebenarnya apakah ada ketakutan dari Amerika Serikat dalam perekonomian global? Karena kalau yang tadi Bang Ab jabarkan, dalam BRICS ini, mengapa Indonesia percaya diri? Karena ada Dragon Beer di sana, ada Rusia dan juga ada China. Kemudian ditambah lagi status Indonesia yang sekarang sudah menjadi anggota BRICS secara penuh, ini juga tentunya menambah tekanan bagi geopolitik pemerintahan Amerika Serikat sendiri. Nah, kalau melihat ke depan, kira-kira Amerika Serikat ini akan menempuh jalur mana lagi, Bang Ab, untuk sebisa mungkin meruntuhkan BRICS ini gitu? Potensinya, Mas Andi, ya, kalau saya lihat, untuk negara-negara yang sebetulnya tidak searah dengan kebijakan Amerika, jika dipandang negara-negara itu tidak memiliki kekuatan pertahanan atau aliansi yang mapan, cukup mudah Amerika untuk kemudian mengintervensinya. Kita lihat dua negara Timur Tengah yang luluh lantah dengan keterlibatan NATO, itu adalah semua kalau kita deteksi karena ketidaksetujuan apa namanya, konsep-konsep Amerika untuk diterapkan di negara tersebut. Saya ambil lagi contoh Muammar Gaddafi, Libya, kemudian Saddam Hussein di Irak. Itu semua adalah tokoh-tokoh yang sebetulnya secara ide punya rute besar yang ingin diaplikasikan, yang memang ide itu tidak sejalan dengan Amerika Serikat dan sekutunya. Apa yang terjadi terhadap negara-negara yang semacam ini, yang memang tidak memiliki kekuatan penuh dan aliansi mapan, luluh lantah, ditumbangkan. Dan sebetulnya rute itu kembali mau dilakukan terhadap Iran. Akan tetapi saat ini BRIC yang mengadopsi ketidakpuasan terhadap bagaimana Barat meregulasi tatanan global, di mana sekarang ada dua kekuatan utama, Dewan Keamanan PBB, yang di antara lima ini memang secara sah boleh memiliki nuklir, itu ada di BRIC. Ini kan agak cukup tidak bisa lagi sewenang-wenang. Tapi Mas Andi, kemarin sempat bocor itu kalimat Donald Trump ketika fundraising dalam Pilpres 2000, Pilpres yang lalu, ya, bahwa Amerika akan mengebom Rusia jika kemudian macam-macam dengan Ukraina, kemudian akan mengebom Cina jika kemudian macam-macam di Taiwan. Memang ini adalah apa namanya, eh, pengucapan yang perlu diverifikasi kevalitannya, tapi BBC sudah menelaah bahwa itu adalah asli. Di beberapa media besar Amerika juga menelaah apa yang menjadi bocoran dari kalimat Trump ini juga sudah terverifikasi. Ini juga indikasi sebetulnya bahwa Amerika bagi negara-negara yang tidak memiliki kekuatan penuh tidak segan-segan untuk melakukan tekanan dalam pendekatan militer, yaitu terjadi di Libya dan Irak misalnya. Tapi saya melihat untuk terhadap BRIC, Amerika akan berpikir ulang karena di situ ada Dragon Bridge sebagaimana yang telah kita diskusikan. Sehingga lagi-lagi saya mengasumsikan, bahkan mungkin sudah bisa mengatakan bahwa perang dingin 2.0 saat ini, fase kedua setelah fase pertama 1.0-nya terjadi antara AS dan Uni Soviet, saat ini karakteristiknya agak lebih berbeda gitu Mas, untuk yang 2.0-nya. Apa? Kalau 1.0 misalnya jelas bipolar. Waktu itu AS versus apa, Soviet Union atau Uni Soviet. Kemudian ideologinya lebih
sederhana, kapitalisme, demokrasi versus komunisme. Perang proksinya terbatas waktu itu cuma misalnya Korea, Vietnam, Afghanistan. Kemudian perlombaan nuklir. Nah, kalau 2.0 ini agak lebih kompleks, Mas Andi, saya melihatnya. Saat ini yang sedang terjadi perang dinginnya itu. Dalam konteks tatanan internasional untuk perang dingin 2.0-nya ini lebih multipolar. Kenapa? Ini melibatkan negara-negara yang sekarang global south udah mulai tumbuh, itu berhadapan-hadapan dengan Amerika. Misalnya ada AS, Cina, Rusia, BRIC Plus, dan kekuatan-kekuatan negara yang sedang tumbuh mapan. Kemudian dalam ideologi, bukan lagi hanya soal ideologi klasik seperti kapitalisme, demokrasi melawan komunisme, tapi juga ini sudah merambah ke tingkat pertarungan ekonomi digital, teknologi, dan nilai-nilai pemerintahan gitu. Nah, ini kan juga menjadi era perang dingin yang menurut saya agak cukup berbeda dengan ketika selesai Perang Dunia Kedua. Kemudian saat ini perang dagang, tarif yang dikeluarkan Trump dan deglobalisasi selektif yang sekarang dilakukan Trump sendiri untuk melindungi kepentingan domestiknya dan ingin terus menancapkan pengaruh dalam tatanan global, ini juga agak cukup berbeda gitu. Nah, memang proksi-proksi perangnya masih melalui negara-negara tertentu, misalnya Ukraina masih, Taiwan masih, Korsel masih, begitu ya. Nah, dalam tatanan perang dingin baru ini yang saat ini sudah dilakukan, ini adalah perang besar antara Dragon Breed atau BRIC gitu ya, negara-negara yang berkumpul dalam konteks global south ini melawan AS dan sekutunya, dan ini sudah dilakukan dengan cukup brutal menurut saya. Trump cukup sewenang-wenang dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan proteksionismenya yang dulu sebetulnya adalah ajaran yang sangat diharamkan oleh Amerika sendiri terkait dengan liberalisme, demokrasi, terkait dengan free trade, perdagangan bebas. Ini semua diterabas sendiri oleh penggagasnya, yaitu AS dan Barat. Nah, dalam konteks perang Cold War 2.0 ini saya melihat ketidakpastian negara-negara yang saat ini lebih multipolar sangat tidak pasti, dan saya mengasumsikan dalam pandangan subjektif pribadi saya ini akan bekerja dalam jangka waktu yang panjang. Mungkin satu-satunya cara untuk bisa mengatasi ini adalah pendekatan militer fisik gitu, sebagaimana yang dilakukan oleh Amerika terhadap Libya dan Irak. Tapi apakah ini dalam waktu dekat? Nah, ini yang kemudian menjadikan pertanyaan besar muncul di kepala saya. Apakah ini akan berakhir menjadi perang dunia ketiga yang kemudian nanti akan menimbulkan new order baru dalam tatanan global? Tapi kalau saya melihat, Mas Andi, ya, saat ini mungkin fase titik balik di mana Amerika sudah mulai kehilangan legitimasi untuk menjadi polisi dunia. Jika dulu masih semua negara-negara ikut campur atau menuruti nasihat-nasihat yang dikeluarkan AS dan sekutunya, bahkan presiden kita sendiri mau dan mampu serta berani mengkritik cukup keras terkait ambiguitas yang dilakukan oleh Amerika. Pak Prabowo berulang-ulang mengatakan, Amerika datang ke negara-negara global South mengajari semua nilai-nilai yang harus dijalankan. Kemudian negara-negara global South ini menuruti. Tiba-tiba saat kita sudah menurut dan mengeksekusi itu, Amerika berbalik arah yang awalnya mengharamkan proteksionisme. Saat ini Amerika sendiri lebih proteksionis dibandingkan dengan apa yang dilakukan negara-negara misalnya Indonesia ketika itu untuk melakukan nasionalisasi. Ini kan wajah yang sangat paradok dan berbanding 180 derajat. Dan tentu hal ini menurut kacamata pribadi saya menimbulkan peluang, tapi juga ada ancaman serius di belakangnya, Mas Andi. Oke Bang Ab, ini nampaknya peningkatan tensi geopolitik antara Amerika Serikat dan juga blok BRICS nampaknya akan berkepanjangan. Tadi yang Bang Ab bilang bahkan eskalasinya bisa sampai dengan Perang Dunia Ketiga. Tapi belum tahu kapan akan terjadinya atau bahkan dalam beberapa bulan atau beberapa tahun ke depan seperti. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah di tengah perang dingin yang tadi Bang Ab jabarkan, di tengah situasi perang dingin saat ini, bagaimana sikap Indonesia dan bagaimana cara memitigasinya. Tapi itu jangan jawab dulu Bang Ab, karena kita harus potong jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Sorotan Utama Sinpo TV.
Sampurasun, Jawa Barat. Saat ini siaran Sinpo TV telah hadir di Cirebon, Jawa Barat di channel digital 29 UHF. Segera scan ulang saluran digital televisi Anda untuk memastikan Sinpo TV tetap selalu ada di layar kaca Anda. Sinpo TV, referensi berita politik masa kini. Pemirsa, Anda masih di sorotan utama Sinpo TV, masih bersama dengan narasumber kita pada malam hari ini, Direktur Eksekutif Skala Survei Indonesia, Bang Abdul Hakim MS. Bang Ab kembali melanjutkan, tadi Bang Ab sempat menjabarkan sebelumnya soal situasi saat ini bisa disebut sebagai perang dingin, yang di dalamnya juga sebenarnya ada perang dagang, dan bahkan perang dingin yang terjadi antara Amerika Serikat dengan blok BRICS. Ini peningkatan tensi geopolitiknya, eskalasinya bisa sampai perang dunia ketiga. Nah, kalau dari sisi Indonesia, Bang Ab, melihat kesiapan dari Indonesia di tengah perang dingin ini seperti apa, Bang Ab? Saya melihat Mas Andi ya, bergabungnya Indonesia sebagai anggota penuh BRICS itu menandai reposisi strategis nasional di tengah gejolak multipolaritas global. Yang kalau seandainya kita kaji lebih jauh, ini menimbulkan keuntungan cukup luar biasa. Kan tadi sudah sempat kita bahas mulai dari segmen pertama, segmen kedua, bahwa BRIC ini memang menjanjikan beragam potensi bagi negara-negara yang tergabung di dalamnya, memiliki pangsa yang cukup besar, kemudian luas wilayah yang bisa menyediakan komoditas-komoditas yang dibutuhkan oleh banyak negara dunia, kemudian dengan tingkat ekonomi yang memang sekarang menjadi emerging country gitu, kemudian juga memiliki cadangan-cadangan komoditas sumber daya alam yang cukup luar biasa, memiliki cadangan hutan terbesar di dunia. Jadi potensi-potensi yang ada di BRIC ini memberikan potensi keuntungan jika bisa dimanfaatkan secara penuh oleh pemerintah, ini sangat menjanjikan. Belum lagi BRIC ini juga punya sistem keuangan alternatif yang selama ini sangat didominasi oleh Barat. Pendanaan dari BRIC, misalnya BRICS New Development Bank, kemudian peluang perdagangan bilateral berbasis mata uang lokal, kemudian penguatan diplomasi global negara-negara berkembang atau yang biasa kita konsepsikan dengan Global South. Jauh lebih dari itu, BRIC itu memberikan ruang bagi Indonesia untuk tampil sebagai kekuatan yang menurut saya bisa menjadi jembatan Asia Tenggara dan mungkin kekuatan Eurasia, Afrika, dan Latin gitu Mas Andi. Misalnya kita lihat ya, saat ini Indonesia menjadi satu-satunya negara ASEAN yang tergabung dalam BRIC dengan berbagai macam potensi yang telah kita diskusikan sebelumnya. Dan saya melihat Pak Prabowo paham betul tentang geopolitik ini. Itu kenapa Pak Prabowo menyediakan waktu yang sangat panjang untuk kemudian menghadiri secara penuh, khusus, dan serius untuk kemudian terlibat dalam blok yang ini. Nah, namun di balik itu Mas Andi ya, sebetulnya ancaman serius juga menurut saya mengintai juga begitu. Saya sangat meyakini Amerika Serikat dan mitra Barat itu bisa merespon dengan tekanan ekonomi yang sangat kuat, dan itu sudah dibuktikan indikatornya dengan surat cinta yang kemudian harus diterima oleh Presiden Prabowo Subianto. Atau kemudian mungkin ya pembatasan akses teknologi, kemudian kerjasama militer itu juga pasti akan diderita oleh kita. Di sisi yang lain, posisi Indonesia itu dalam BRIC juga dapat dipersepsikan sebagai mungkin bisa diasumsikan rute politik luar negeri kita yang bebas aktif akan dipertanyakan gitu. Nah, ini juga akan menjadi potensi beberapa tantangan serius yang akan dihadapi Indonesia ketika saat ini memilih dalam blok BRICS. Yang sebetulnya kita juga anggota OECD, kemudian juga kita masih menjadi bagian dari organisasi-organisasi yang selama ini memang diasumsikan dalam kendali penuh Barat, Amerika Serikat dan Barat gitu ya. Nah, hal ini tentu
akan potensinya menjadi ancaman serius jika tidak dikelola dengan baik. Nah, yang lebih mungkin saya lihat berisiko tinggi lagi itu mungkin ini akan mengganggu relasi dengan negara-negara ASEAN dan mitra-mitra tradisional kita seperti Jepang sama Korea Selatan. Itu kan kita tahu dua negara ini adalah misalnya Jepang anggota G7, kemudian Korea Selatan itu adalah negara proksinya Amerika di wilayah Asia gitu. Nah, melihat situasi-situasi yang semacam ini, tentu Pak Prabowo dan pemerintahan yang ada saat ini perlu mitigasi dengan serius. Saya melihat ada hal-hal yang harus dilakukan agar kita tidak terjebak terlalu euforia secara simbolik bergabungnya kita dengan BRIC. Mungkin beberapa langkah yang harus dipikirkan ulang, Mas Andi ya. Nomor satu itu, kita kan memang selalu memilih rute jalan tengah sebagai langkah alternatif untuk mengatasi persoalan. Itu kenapa ketika era Perang Dingin, Blok AS dan Uni Soviet, kita mengambil rute mengarungi di antara dua karak dengan konsep politik bebas aktif, politik luar negeri kita bebas aktif. Nah, saat ini saya melihat Perang Dingin 2.0-nya sedang berjalan. Tentu untuk mengatasi ini kita harus lebih mendefinisikan apa itu politik bebas aktif secara lebih murni dan sejati. Artinya apa? Politik bebas aktif kita itu tetap terus berjalan, tidak tunduk patuh hanya dalam satu sektor, tapi kemudian lebih leluasa untuk memilih secara independen di mana kita harus berdiri. Kita kalau kita lihat apa namanya aplikasi dari politik bebas aktif, memang kecondongan kita berubah-berubah itu, Mas Andi. Kita lihat era kemerdekaan, kecondongan kita adalah lebih berada di blok timur. Meskipun narasinya kita juga cukup dekat dengan negara-negara barat. Waktu itu tiga poros dibentuk, Moskwa, Peking, Jakarta, yang waktu itu masih dimotori Presiden Soekarno. Dan ketika kita memilih rute itu, kita kemudian berhasil cukup menengadah dengan mengkoordinasi negara-negara global South, waktu itu yang negara-negara yang baru merdeka atau belum merdeka, dengan menginisiasi konferensi Asia Afrika. Saat itu peran Indonesia betul-betul menjadi lokomotif negara-negara dunia berkembang. Nah, kemudian politik luar negeri bebas aktivitas sedikit bergeser ke barat di era setelah Pak Karno. Sampai pada rute Pak Prabowo Subianto. Saat ini Pak Prabowo Subianto berhasil mengembalikan marwah. Itu kenapa KTT BRIC kemarin, Mas Andi, menyebut-nyebut ulang ini mengingatkan spirit Bandung, Konferensi Asia Afrika, di mana pada saat itu Indonesia menjadi lokomotif utama bersama beberapa negara global South yang lain untuk tidak tunduk patuh pada salah satu blok. Nah, saat ini Indonesia tetap menjadi anggota penting di dua blok yang sekarang melakukan perang dingin, akan tetapi tidak sesederhana seperti perang 1.0 antara AS dengan Uni Soviet. Saat ini lebih multipolar, di mana BRIC dan negara-negara global South melawan Amerika Serikat dan sekutunya. Tentu ini perlu redefinisi ulang terkait politik bebas aktif kita. Dan saya melihat dengan kita berpihak atau masuk dalam kelompok BRIC itu bukan berarti kita kehilangan jati diri sebagai negara yang selalu memilih rute politik bebas aktif untuk menjadi landasan negara dalam konteks politik internasional. Nomor dua, tentu apa yang dilakukan Pak Prabowo kemudian turut penuh dan sangat serius memasuk blok-blok ini untuk mengoptimalkan manfaat ekonomi real dari BRIC. Kita tahu mulai dari pendanaan alternatif nanti bisa kita dapatkan, sampai dengan penguatan perdagangan intra-BRIC ini juga sangat menguntungkan rakyat. Coba bayangkan Mas Andi, jika tarif Trump ini betul-betul dijalankan terhadap Indonesia per 1 Agustus besok dengan tarif mencapai hampir 50% di sektor baja besi sudah mencapai di atas 50%. Kemudian ini kan tidak mungkin lagi barang-barang kita bisa masuk ke Amerika Serikat. Terus
barang-barang yang selama ini telah membuat Indonesia surplus perdagangan dengan Amerika Serikat mau dibuang kemana? Itu kenapa pentingnya Indonesia untuk terus mengupayakan komunikasi apa yang dilakukan Pak Prabowo, bukan kemudian hanya mementingkan politik internasional, karena ini memiliki irisan serius dalam konteks pemenuhan kebutuhan dalam negeri. Coba bayangkan, tarif nanti betul-betul digelontorkan. Saat ini kita secara perdagangan surplus dengan Malaysia. Tiba-tiba Amerika melakukan proteksionisme, jalurnya apa? Melalui menaikkan tarif pajak. Tiba-tiba ini nggak bisa masuk lagi. Pertanyaan seriusnya, garmen kita mau dijual kemana? Mesin-mesin kita mau dijual kemana? Kemudian alas-alas sepatu kita mau dijual kemana? Produk-produk pertanian kita mau dijual kemana? Nah, karena kita nanti akan sedikit memiliki alternatif, itu kenapa kemudian Indonesia cukup firm dan pede untuk tidak tergantung pada salah satu sektor. Ini juga penting untuk menjadi cermatan dan mitigasi total. Yang saya sangat meyakini Pak Prabowo telah merencanakan alternatif-alternatif langkah untuk mengatasinya. Kemudian yang paling penting menurut saya itu adalah mempersiapkan sistem keuangan nasional agar segera kompatibel dengan BRICS, CHIPS, dan SPFS, dan kemudian ini nanti kita tidak kolaps secara seketika seandainya sanksi kita didebak dari SWIFT, konteks perdagangan internasional kita masih tetap bisa berjalan. Nah, di lain pihak, diversifikasi mitra ekonomi dan diplomatik agar keikutsertaan di BRIC ini betul-betul maksimal, itu adalah dengan memperluas jaringan. Itu kenapa saya sangat bisa memahami ketika Pak Prabowo datang di BRIC dengan segera langsung menghadiri istana Presiden Lula di Brasilia untuk melakukan apa namanya perjanjian kerjasama atau penjajakan kerjasama secara bilateral. Saya cukup bisa memahami kenapa kemudian Pak Prabowo mengambil rute ini. Tentu ini adalah langkah strategis yang cukup serius karena seandainya nanti lagi-lagi tarif Trump ini berlaku, kita tidak kemudian kolab di tengah jalan. Ada rute-rute alternatif yang tetap bisa kita tempuh. Nah, hari ini kan memang saya melihat Mas Andi, dunia sedang dalam titik berbelok arah. Saya mengasumsikan dan mungkin apa namanya sedikit melihat apa yang terjadi perang dingin 2.0 yang saat ini bisa mengubah tatanan politik global yang kita tahu sebelum adanya pembanding Amerika ini betul-betul Amerika sangat powerful, dominasi nilai-nilai yang diterapkan terhadap negara-negara lain itu sangat kuat. Jika tidak bisa dilakukan pendekatannya dengan diplomasi, Amerika menggunakan cara militer untuk kemudian menekannya, dan cara-cara itu sekarang juga dipakai Amerika melalui skema intimidasi terus melakukan upaya agar negara-negara yang saat ini berseberangan arah dengan Amerika kembali lagi ke pangkuan mereka. Akan tetapi yang saya lihat banyak rute perlawanan dalam tanda kutip, termasuk salah satunya negara-negara yang berkumpul dalam BRIC ini sudah berani bersuara, sudah berani untuk kemudian mencari rute-rute alternatif yang tidak melulu tergantung terhadap Amerika Serikat dan apa namanya Barat gitu. Tapi Mas Andi, semua langkah Indonesia ini bukan tanpa resiko. Ini memang ada ancaman serius yang cukup berbahaya. Tapi kadang-kadang saya berpikir sederhana Mas Andi, bahwa sesuatu yang settle, sesuatu yang dianggap sangat berbahaya, tapi kalau kemudian kita bisa melangkai dan melampaui itu, maka situasi yang berbahaya itu akan berbalik arah kepada kemapanan. Sesuatu yang berbahaya itu akan dianggap sebagai sesuatu yang harus dilalui agar nanti setelah fase berbahaya itu telah kita lalui, ini akan menyebabkan sesuatu yang tumbuh itu tidak menjadi tidak terelakkan, sehingga apakah rute yang tempuh oleh Indonesia ini berbahaya? Ya, tapi kalau kita mampu untuk melewatinya, maka segera Indonesia akan bisa melenting hebat, bisa
eh, menjadi negara-negara yang segera sejajar, dan mungkin Indonesia yang pernah menjadi lokomotif utama ASEAN saat ini perannya menjadi lebih strategis lagi. Akan tetapi ancaman serius ini perlu mitigasi dan perlu antisipasi agar langkah rute yang diambil sebagai jalan keluar dari persoalan-persoalan yang sekarang dihadapi betul-betul sudah dikalkulasi risiko, keuntungan, serta posisi Indonesia nanti di era Perang Dingin 2.0 yang saat ini sedang berlangsung. Bang Ab, sedikit saja, ini kalau melihat tadi yang dijabarkan Bang Ab soal bagaimana sikap Indonesia menghadapi perang dingin yang mungkin saja akan terjadi ke depannya, eskalasinya sampai perang dunia ketiga. Ini kalau dari peneliti BRIN, Dewi Fortuna mengatakan kalau Indonesia ini bergabung dengan BRICS dan OECD ini sebagai langkah unjuk gigi untuk menjadi sebagai middle power of Asia gitu. Nah, namun kalau dari pernyataan tersebut yang sebenarnya adalah sebuah hal yang baik gitu, yang Bang Ab jabarkan juga banyak hal yang baik, mitigasi yang dilakukan Presiden Prabowo ini cukup apik dengan bergabung ke BRICS dan berani dengan segala resikonya. Tapi mengapa banyak masyarakat atau sejumlah pihak di sosial media ini banyak sekali mengkritisi kalau Pak Prabowo ini sibuknya hanya di luar negeri saja gitu. Walaupun tadi Bang Ab sempat menjelaskan sedikit ya Bang Ab. Tapi bisa dijabarkan Bang Ab sedikit saya sebelum kita mengakhiri program. Yes, selama 10 tahun terakhir Mas Andi ya, seolah-olah ada dikotomi total terkait urusan domestik dan urusan internasional. Selama 10 tahun Pak Jokowi memang lebih mengedepankan ketika harus kunjungan ke luar negeri, harus ada investasi yang masuk. Padahal kita dalam konteks global untuk pemenuhan kebutuhan domestik sangat tidak bisa dilepaskan. Ini adalah dua sisi mata koin yang tidak bisa dipisahkan, Mas Andi. Pak Prabowo yang sedang safari cukup intens mulai sejak dilantik sampai detik ini, bukan kemudian untuk gagah-gagahan saja di internasional kalau saya melihat. Karena lagi-lagi ancaman serius internasional ketika ini mengiris kebutuhan kita, sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Trump betul-betul melakukan tarif hampir 50%. Ini kan semua barang-barang kita nggak bisa dijual ke Amerika Serikat. Mau dibuang kemana? Apakah ini akan menjadi barang busuk? Tentu kalau kemudian Pak Prabowo sudah mulai menjajaki negara-negara mana yang memungkinkan untuk mengalihkan barang-barang kita yang selama ini menghidupi devisa kita, tentu harus dicari. Nah, kalau kemudian kita tidak aktif berkawan atau berkongko-kongko dengan pemimpin-pemimpin negara lain, mana bisa kebutuhan domestik kita akan terpenuhi. Jadi, mungkin karena dikotomi yang selama 10 terakhir ini cukup mengejala, akhirnya seolah-olah urusan internasional itu terpisah dengan urusan domestik. Padahal tidak begitu cara kerjanya. Justru apa yang dilakukan Prabowo Subianto selama sejak dilantik sampai sekarang, safari ke berbagai negara ini adalah langkah konkret. Bagaimana nanti kebutuhan untuk pengelolaan urusan-urusan domestik, makan bergizi gratis, kemudian pemenuhan kesehatan gratis, kemudian pendidikan gratis, ini bisa dibiayai melalui rute-rute bagaimana kita komoditas kita bisa diekspor ke luar negeri. Kalau ini semua terpenuhi, tentu ekonomi kita akan mapan. Jadi mungkin saya bisa memahami pemahaman yang dilakukan oleh netizen yang mengkritik bahwa Pak Prabowo melulu hanya mengurusi urusan luar negeri karena dia mungkin belum bisa memahami secara penuh bahwa urusan internasional dan urusan domestik nasional ini adalah dua sisi mata koin yang tidak bisa saling dipisahkan. Artinya banyak cara untuk menuju pertumbuhan ekonomi di Indonesia tidak hanya dilakukan dalam negeri saja. Artinya ada peran internasional yang bisa mendukung pertumbuhan ekonomi di dalam negeri. Seperti itu Bang Ab ya. Bang Ab, terima kasih banyak sudah mau berbincang di Sinpo TV. Tentunya di sorotan utama nanti kita akan bertemu lagi Bang Ab, menjawab berbagai isu lagi. Ditunggu jabaran konkretnya soal bagaimana eskalasi ke depan seperti apa. Bang Ab, terima kasih banyak sekali lagi. Salam sehat Bang Ab. Pemirsa, bergabungnya Indonesia sebagai anggota penuh BRICS jauh lebih bermakna daripada sekedar seremonial diplomatik biasa. Keanggotaan Indonesia dalam BRICS menunjukkan adanya pemantapan yang sangat signifikan dari prinsip bangsa, yakni bebas dan aktif. Presiden Prabowo Subianto merangkum filosofi dalam ungkapannya yang sangat bijak. 1000 kawan terlalu sedikit, 1 lawan terlalu banyak.
Pernyataan itu bukan sekedar retorika, tetapi mencerminkan pemahaman mendalam tentang kompleksitas geopolitik modern. Di tengah dunia yang semakin terpolarisasi, Indonesia memilih jalan diplomasi persahabatan yang memperluas jejaring kerjasama tanpa menciptakan musuh baru. Indonesia memiliki modal strategis yang unik dalam dinamika BRICS. Secara ekonomi, kita memiliki pasar yang besar dan ekonomi yang terus tumbuh. Saya Andi Rezaldi mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.